Ya, pemirsa, pemerintah masih optimistis ekonomi Indonesia akan terus membaik hingga berada di kisaran 5% di sepanjang tahun 2021 ini. Dan kita akan menyimak selengkapnya dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Kita lihat pada kuartal pertama atau di bulan Maret sampai dengan April ini kita akan lihat pertumbuhan diproyeksikan sekitar 4,5 sampai dengan 5,5%. Meskipun tadi data-data sudah menyebutkan ada beberapa lembaga begitu organisasi yang memprediksikan kemungkinan memang masih tumbuh negatif ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini. Tapi kita tetap akan mencoba struggle begitu ya, meskipun ada pandemi COVID-19 dengan beragam stimulus yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa meningkatkan lagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dan selanjutnya periode bulan Mei sampai dengan Juni ini adalah proyeksi pertumbuhan hingga 4,5 sampai dengan 5,5%. Jadi tidak jauh berbeda dengan proyeksi di bulan Maret sampai dengan April 2021. Dan selanjutnya kita lihat antara bulan September sampai dengan Oktober proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa meningkat sampai dengan 5% sesuai dengan target dari pemerintah sendiri. Karena kita tahu Bank Indonesia juga sudah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 hingga 5,8% di tahun 2021. Kemudian diturunkan lebih realistis lagi menjadi 4,3 sampai dengan 5,3% di tahun 2021. Dan akhir tahun 2021 diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap bertahan di level 5%-an begitu, didukung dengan beragam kebijakan baik fiskal maupun moneter. Dan selanjutnya kalau kita cermati dari sisi optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun ini tentu sejalan pemirsa ya dengan proyeksi yang sudah diterapkan oleh pemerintah sendiri. Ya, hal ini tentu dengan mulai berlakunya era normal baru sejak pertengahan tahun lalu, di mana kegiatan ekonomi di masyarakat mulai pulih. Dan selain itu pemirsa, optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ke arah yang lebih positif hingga akhir tahun 2021 juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang memang menjadi andalan pemerintah ini dalam memulihkan ekonomi di era pandemi COVID-19. Dan kita lihat bagaimana kebijakan apa saja sih sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Ya, ini adalah faktor-faktor yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Apa saja? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, yang pertama adalah anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Di mana kita ketahui bersama pemerintah sudah menambah anggaran yang cukup masif ya untuk penanganan COVID-19 di Indonesia sehingga benar-benar bisa segera tuntas di tahun 2021. Baik melalui beragam program stimulus yang diberikan baik dari sisi pajak, kemudian fiskal moneter. Dua sektor yang menjadi andalan saat ini adalah sektor otomotif, kemudian juga ada sektor properti ya yang sedang digadang-gadang dengan beragam fasilitas insentif yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian ada implementasi dari reformasi struktural melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ini menjadi salah satu hal yang diharapkan juga menjadi salah satu booster untuk menopang ekonomi Indonesia di tahun 2021. Kemudian ada pembentukan lembaga pengelola investasi Sovereign Wealth Fund. Ini menjadi salah satu juga program pemerintah yang diharapkan akan menarik dana investasi, di mana pemerintah sudah menegaskan bahwa dana yang berada ataupun dikelola oleh LPI ini bukan dana pinjaman tapi dana investasi yang akan mereka investasikan untuk beragam program baik infrastruktur yang masih menjadi andalan hingga saat ini maupun sektor-sektor lainnya, sehingga dana dari investor asing tadi bisa segera memberikan hasil yang signifikan tentunya yang diharapkan juga bagi para investor yang memasukkan dana mereka ke dalam LPI. Dan pemirsa, ketiga stimulus yang menjadi kebijakan pemerintah ini tentu erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia, di mana seperti kita ketahui infrastruktur
masih menjadi salah satu faktor penting yang bisa mendorong serta menggerakkan perekonomian nasional, terutama di sektor real dan juga konsumsi masyarakat sebagai kunci dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, pemirsa, selain faktor konsumsi rumah tangga, faktor pendukung pertumbuhan ekonomi lainnya adalah investasi. Ya, kita tahu investasi ini selain berdampak pada pertumbuhan sektor manufaktur, juga tentunya akan mendorong tingkat konsumsi rumah tangga. Lantas, seperti apa target investasi pada tahun ini? Kita akan lihat dalam infografis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah target-target dari investasi Indonesia di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mendatang. Kalau kita cermati di tahun 2021 ini, target investasi yang dicanangkan oleh pemerintah berdasarkan dana yang masuk, baik itu penanaman modal luar negeri maupun dalam negeri, sekitar 900 triliun rupiah. Kemudian dengan adanya pandemi, beragam kebijakan-kebijakan yang sudah diberlakukan begitu untuk menggelar karpet merah lah bisa dikatakan bagi para investor asing khususnya begitu untuk menanamkan modalnya di Indonesia, diharapkan akan mengalami peningkatan pada tahun depan, tepatnya di 2022 mendatang menjadi 968,4 triliun rupiah. Itu dia menjadi tugas juga yang cukup berat begitu bagi BKPM untuk menarik banyak investasi asing ke Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat di tahun 2023. Ini juga ada peningkatan menjadi 1.099,8 triliun rupiah. Tentu dengan adanya program vaksinasi, kemudian herd immunity yang sedang dibentuk oleh pemerintah, diharapkan ini tidak akan mengganggu target-target dari perolehan investasi Indonesia di tahun-tahun mendatang sampai dengan 2023 mendatang. Di mana kalau kita cermati realisasi investasi yang sudah didapatkan oleh pemerintah di tahun lalu mendekati level target tahun ini, pemirsa, sekitar 826,3 triliun rupiah. Itu dia dari target investasi Indonesia di 3 tahun ke depan, dan kita tahu target sebesar 900 triliun rupiah investasi di tahun ini juga merupakan instruksi khusus dari Presiden Joko Widodo. Dan menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, target tersebut merupakan proyeksi optimistis dari Kepala Negara. Sementara sebelumnya kita tahu BKPM dan juga Bappenas telah memproyeksikan investasi di tahun 2021 mencapai 856 triliun rupiah. Bahkan menurut Bahlil, pelaksanaan vaksinasi kemudian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini juga diharapkan bisa mendukung pencapaian target investasi tersebut yang juga akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan seperti yang juga telah disampaikan dalam infografis sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi di tahun ini, lantas bagaimana sebenarnya dengan proyeksi ekonomi Indonesia oleh Lembaga Ekonomi Dunia? Kita akan simak infografis berikut ini. Ya, ini adalah beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah dirilis oleh Lembaga Ekonomi Dunia ya. Kita akan lihat apa saja. Yang pertama, tentunya dari International Monetary Fund atau IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini akan mencapai sekitar 4,8%. Kemudian World Bank tidak jauh berbeda. World Bank sudah mencatatkan ataupun sudah merilis data proyeksi untuk ekonomi Indonesia di tahun ini mencapai 4,4%. Sementara Asian Development Bank memberikan angka 4,5% untuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Jadi ini adalah beberapa sikap optimisme juga yang sudah diberikan oleh lembaga dunia, World Bank, kemudian IMF dan juga ADB terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana ini juga tidak jauh berbeda ya dengan proyeksi dari pemerintah sendiri 4,3 sampai dengan 5,3% di tahun 2021. Ya, prediksi dari 3 lembaga ini pun sebenarnya pemirsa lebih rendah dari optimisme pemerintah Indonesia yang memproyeksikan perekonomian nasional atau PDB tahun ini tumbuh di kisaran 5%. Meskipun kita tahu kisarannya ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan tidak jauh berbeda, 4,3 sampai dengan 5,3 meskipun target dari pemerintah sendiri ada di posisi 5%. Ya, dan meski menilai ekonomi Indonesia rebound pada tahun ini, namun IMF menilai iklim dari perekonomian Indonesia di tahun ini pun masih diliputi oleh ketidakpastian. Sebab
Meski sudah dilaksanakannya vaksinasi, namun jika terjadi penundaan tahap vaksinasi maka akan berisiko pada perlambatan pemulihan ekonomi nasional. Kita pun berharap kebijakan serta stimulus yang sudah diberikan selama ini pada akhirnya dapat ikut menumbuhkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Ya, baik pemirsa, demikian update dari kondisi pandemi COVID-19, kemudian bagaimana dengan proyeksi-proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan semoga sejalan dengan target dan upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga di posisi sekitar 5% di tahun 2021 ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi.